Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah switching, routing, dan jaringan nirkabel. Di sini kami akan membahas mengenai WLAN konsep. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nabila Brina Asifah, Saya Ovan Zulukti. Dan saya Satria Brizal Faik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu WLAN. Jadi, WLAN itu adalah wireless local area network yang definisikan jaringan lokal nirkabel yang memungkinkan perangkat laptop, smartphone, tablet, dan perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang radio. Selanjutnya, terdapat ilustrasi yang dimana ciri-ciri WLAN itu yaitu komunikasi nirkabel, yaitu tanpa menggunakan kabel. Yang kedua itu cakupannya terbatas, biasanya cuma puluhan meter. Yang ketiga itu dapat diatur dengan atau tanpa otentikasi, misalnya dengan WPA2. Yang keempat itu misalnya mobilitas tinggi untuk perangkat pengguna. Jadi contoh penggunaannya itu bisa mengakses internet di rumah dengan WiFi, terus juga bisa terhubung ke printer nirkabel di kantor, mengontrol smartphone dari smartphone. Selanjutnya, membahas tentang komponen WLAN. Yang pertama itu ada WLAN NICS, yaitu kartu jaringan bisa berupa perangkat keras atau modul yang memungkinkan sebuah perangkat seperti laptop, PC, atau perangkat IoT terhubung ke jaringan Wi-Fi. Fungsi utama WLAN ini pertama itu mengirim dan menerima sinyal Wi-Fi, yang kedua itu menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa kabel, yang ketiga mengakses internet melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya yaitu ada WLAN home router, yaitu perangkat jaringan yang memungkinkan perangkat di rumah seperti HP, laptop, smart TV terhubung ke internet atau melalui jaringan WLAN dan menghubungkan satu sama lain dalam jaringan lokal. Fungsi WLAN home router sendiri yaitu menyediakan koneksi Wi-Fi di rumah, membagikan koneksi internet dari modem ke banyak perangkat, kemudian ada mengelola IP address tiap perangkat, lalu firewall dan keamanan jaringan dengan password, enkripsi, dan lain-lain. Yang kelima, kadang sudah menyatu dengan modem, biasa disebut dengan modem router. Yang selanjutnya itu ada WLAN access point, yaitu perangkat jaringan yang memancarkan sinyal Wi-Fi, sehingga perangkat seperti HP, laptop, atau tablet bisa terhubung ke jaringan lokal secara nirkabel atau tanpa kabel. Fungsi WLAN ini sendiri yaitu memperluas jangkauan Wi-Fi di rumah atau kantor, menghubungkan banyak perangkat ke satu jaringan. Yang terakhir yaitu cocok untuk jaringan besar atau bertingkat, misalnya sekolah, kampus, atau kantor. Selanjutnya yaitu ada WLAN antena. Komponen yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal Wi-Fi pada perangkat jaringan seperti router, access point, atau WLAN kartu jaringan nirkabel. Fungsi utama dari WLAN ini yaitu memperkuat jangkauan sinyal Wi-Fi, meningkatkan kualitas koneksi antara perangkat dan jaringan WLAN. Yang terakhir bisa mengarah ke satu titik atau menyebar ke segala arah. Selanjutnya adalah WLAN standar.
pada gambar di atas ini adalah menunjukkan evolusi standar dari WLAN yang dimulai dari tahun 1997 sampai 2019. Yang pertama adalah Wi-Fi 1 yang memiliki standar IEEE 802.11 yang dengan kecepatan maksimal adalah 2 megabit per second dan dapat digunakan untuk mengirim email atau teks. Berikutnya adalah Wi-Fi 2 yang memiliki kecepatan maksimal 11 megabit per second dan memiliki standar IEEE 802.11i. Berikutnya adalah Wi-Fi 3 yang ditemukan pada tahun 2003 dengan kecepatan maksimal 54 megabit per second dengan penggunaan untuk video streaming dengan kualitas yang rendah dan juga untuk terkoneksi dengan internet. Berikutnya adalah Wi-Fi 4 yang memiliki standar IEEE 802.11n yang digunakan untuk media sosial, streaming, dan multitasking. Berikutnya adalah Wi-Fi 5 yang ditemukan pada tahun 2014 yang memiliki standar IEEE 802.11ac dengan kecepatan maksimal 6,9 gigabit per second yang dapat digunakan untuk musik, game online, streaming HD, dan lebih banyak perangkat. Dan yang terakhir ada Wi-Fi 6 yang memiliki standar WLAN IEEE 802.11ax yang ditemukan pada tahun 2019 dengan kecepatan maksimal 9,6 gigabit per second dengan penggunaan untuk streaming 4K, smart home, IoT, dan lebih banyak perangkat. Berikutnya adalah WLAN frekuensi. Pada gambar tersebut yaitu terdapat perbandingan antara WLAN frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Pada frekuensi 2,4 GHz, kecepatan datanya ini lambat, namun jangkauannya lebih jauh dan mampu menembus dinding atau hambatan yang lebih baik daripada frekuensi 5 GHz, sehingga cocok untuk area yang luas atau dengan banyak sekat. Pada frekuensi 2,4 GHz ini terdapat 14 channel, namun banyak channel yang saling tumpang tindih atau overlapping, sehingga menyebabkan interferensi jika banyak perangkat menggunakan channel berdekatan. Standar yang didukung oleh frekuensi 2,4 GHz ini antara lain adalah 802.11g, 802.11g, dan 802.11hz. Berikutnya, pada frekuensi 5 GHz, kecepatan datanya ini lebih tinggi, namun jangkauannya lebih pendek. Karena frekuensinya lebih tinggi, sinyal 5 GHz ini tidak sebaik 2,4 GHz dalam menembus hambatan seperti dinding. Frekuensi 5 GHz ini terdapat 23 channel, yang masing-masing channel-nya ini tidak saling tumpang tindih, sehingga mengurangi resiko interferensi dan lebih stabil di lingkungan yang ramai. Standar IEEE yang didukung antara lain 802.11a, 802.11n, 802.11ac, dan 802.11ax. Berikutnya pengamanan pada WLAN. Yang pertama adalah SSID cloaking dan MAC address filtering. Pada SSID cloaking, access point atau router dapat dikonfigurasi untuk menonaktifkan sinyal beacon SSID, sehingga nama jaringan tidak terlihat secara publik. Dengan begitu, pengguna yang ingin terhubung harus mengatur SSID secara manual pada perangkat jaringan mereka. Sementara itu,
Fitur paket trace filtering memungkinkan administrator untuk mengizinkan atau menolak akses ke jaringan nirkabel berdasarkan alamat MAC phishing mereka. Router dikonfigurasi untuk hanya memperbolehkan 2 alamat MAC tertentu terhubung ke jaringan Wi-Fi 2,3 GHz. Perangkat dengan alamat MAC lain yang terdaftar tidak akan bisa mengakses jaringan tersebut. Kedua metode ini membantu peningkatan keamanan dasar jaringan wireless dari akses yang tidak sah. Berikutnya adalah 802.11 Original Authentication Method. Pada standar IEEE 802.11 ini terdapat 2 jenis metode autentikasi yang diperkenalkan, yaitu autentikasi sistem terbuka dan autentikasi sistem tertutup. Pada autentikasi sistem terbuka, tidak diperlukan kata sandi untuk terhubung ke jaringan. Metode ini biasanya digunakan di tempat umum seperti kafe, bandara, atau hotel, yaitu tempat-tempat yang memberikan akses internet secara gratis. Namun karena hal tersebut, keamanan jaringannya ditanggungkan terhadap penggunanya. Yang kedua yaitu autentikasi kunci bersama. Pada autentikasi kunci bersama terdapat mekanisme keamanan seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3 yang digunakan untuk melakukan autentikasi dan enkripsi data antara klien nirkabel dan akses point. Pada metode ini, kata sandi harus sudah dibagikan sebelumnya antara kedua belah pihak agar koneksi dapat terjalin. Berikutnya yaitu authenticating a home user. Untuk mengautentikasi pengguna di jaringan rumah, router rumahan umumnya menyediakan 2 opsi autentikasi, yaitu WPA dan WPA2, di mana WPA2 memiliki 2 metode autentikasi utama. Metode yang pertama adalah metode personal, yang ditujukan untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Pada metode ini, pengguna melakukan autentikasi menggunakan kata sandi yang telah diberikan sebelumnya agar perangkat klien nirkabel dapat terhubung ke router. Pada metode personal ini tidak diperlukan server autentikasi khusus. Metode yang kedua adalah enterprise, yaitu ditujukan untuk authenticating via in-user service. Perangkat klien harus terlebih dahulu diautentikasi oleh server Radius dan kemudian pengguna harus melakukan autentikasi menggunakan standar 802.1x yang memanfaatkan Extensible Authentication Protocol atau EAP sebagai metode autentikasinya. Yang selanjutnya adalah encryption method. Pada metode encryption method ini, pada WPA dan WPA2 mencakup 2 jenis protokol enkripsi, yaitu TKIP dan AES. TKIP digunakan pada WPA dan dirancang untuk mendukung perangkat WLAN lama. TKIP masih menggunakan dasar enkripsi WEP, namun melakukan peningkatan keamanan dengan mengenkripsi payload layer 2 menggunakan metode TKIP, sehingga lebih aman dibandingkan WEP standar. Sementara itu, AES digunakan pada WPA2 dan menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi. AES bekerja dengan menggunakan counter cipher mode dengan blockchain message authentication code protocol. Teknologi ini memungkinkan perangkat tujuan untuk memverifikasi apakah data yang terenkripsi maupun yang tidak terenkripsi telah dimodifikasi selama transmisi sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan dan penyadapan data. Selanjutnya, authentication in the enterprise. Dalam metode keamanan jaringan tingkat perusahaan, diperlukan penggunaan server AAA, yaitu authentication, authorization, dan accounting. Radius untuk mengelola proses autentikasi pengguna. Untuk dapat terhubung dengan server Radius,
terdapat beberapa informasi penting yang harus disediakan. Pertama adalah alamat IP server radius yang merupakan alamat IP dari server yang akan digunakan untuk autentikasi. Kedua, nomor port UDP di mana port 1812 digunakan untuk proses autentikasi dan port 1813 untuk pensyaratan atau accounting. Namun, server radius juga dapat beroperasi dengan port alternatif yaitu 1645 dan 1646. Ketiga adalah sergei atau kunci bersama yang digunakan untuk mengautentikasi akses point dengan server radius memastikan bahwa komunikasi antar keduanya aman dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah WPA 3. Karena WPA 2 telah dianggap tidak cukup aman, maka muncul metode baru yaitu WPA 3 yang direkomendasikan sebagai standar keamanan yang terbaru yang lebih aman dari WPA 2. WPA 3 ini memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, WPA 3 personal, itu menggunakan SAE untuk mencegah serangan brute force. Yang kedua, WPA 3 enterprise, menggunakan 802.1ax atau EAP dan enkripsi 192 bit yang lebih kuat. Yang ketiga, jaringan terbuka, tidak pakai autentikasi, tapi menggunakan OWE untuk mengenkripsi lalu lintas. Dan yang terakhir, IoT onboarding, yaitu menggunakan DPP untuk mempermudah koneksi perangkat IoT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk aku Faik. Nah, di sini aku bakal ngejelasin terkait studi kasus dan skenario di mana kita di sini bakal ngebuat simulasi sederhana untuk setup perangkat wireless LAN pada rumah dengan kebutuhan jaringan untuk 3 smartphone yang support untuk dual band dan 2 laptop yang satunya itu laptop lama yang dia hanya support untuk 2,4 GHz dan satunya lagi laptop baru yang support untuk dual band. Next. Oke, untuk standar yang akan diimplementasikan di sini yaitu ada dari IEEE, yaitu yang pertama ada 802.11g yang dimana ini support untuk 2,4 GHz dengan kecepatan yang dibutuhkan itu 54 Mbps, dan yang kedua itu ada 802.11n yang di sini support 2,4 GHz atau 5 GHz yang kebutuhannya sih adalah 150 Mbps. Next. Oke, yang pertama, step pertama di sini kita bakal setup terkait perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Di sini kita butuh 1 wireless router, 2 laptop, dan 3 smartphone. Nah, perangkat ini bisa disusun seperti gambar yang udah tertera. Nah, langsung aja next. Oke, untuk step selanjutnya kita bakal konfigurasi IP routernya untuk menentukan jaringan landasan pada router untuk kebutuhan koneksinya. Nah, di sini kita setup dulu di mana kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya yang 255.255.255.0 dan kita enable DHCP servernya dan kita masukkan start untuk IP address-nya di 192.168.1.100 dengan maksimum usernya kita taruh di 20 aja. Next. Nah, selanjutnya kita di sini bakal setup jaringan wireless untuk 2 kebutuhan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada 2,4 GHz untuk laptop yang lama dan 5 GHz untuk laptop baru dan 3 smartphone yang tersedia. Nah, di sini kita bakal setup jaringan wirelessnya untuk yang 2,4 GHz dulu dengan kita masuk ke basic wireless setting. Dan kita masukkan network mode-nya ke yang wireless G only, dan kita masukkan SSID-nya untuk testing ya. Di sini ada keluarga _2G dan kita masukkan standar channelnya di channel 6. Lalu kita masuk ke wireless security-nya. Di sini kita tentukan enkripsinya itu AES dengan security mode-nya itu WPA 2 personal. Dan kita masukkan passwordnya Budi 2024_2G tanda seru. Next. Oke, nggak jauh beda seperti yang sebelumnya. Di sini kita langsung setting terpisah untuk testing yang terpisah, di mana kita setting untuk yang 5 GHz. Kita masukkan network mode-nya di wireless N, karena ini kita yang support 5 GHz.
dengan standar channel yang kita masukkan di channel nomor 5 ya. Di sini channel nomor 5. Dan kita juga masukkan security mode-nya di WPA2 personal dengan enkripsi AES. Dan dimasukkan juga password yang sama, hampir sama dengan yang sebelumnya. Di sini kita tulis Budi 2024 underscore 5G tanda seru. Next. Oke, setelah kita konfigurasikan jaringan wirelessnya, kita di sini lakukan testing. Di mana yang pertama kita bakal testing koneksi pada device laptop lama dulu. Gimana caranya? Kita aktifkan dulu modul wireless pada laptop lama dan kita lihat apakah dia terhubung dengan kita setting dulu. Di laptop lama ini kita masukkan SSID yang tertera pada jaringan wireless yang 2,4 GHz tadi dan begitu juga dengan passwordnya. Di sini jika sudah terhubung, kita tes konektivitasnya dengan melakukan ping dari laptop lama ke IP-nya dari si wireless router. Next. Oke, setelah melakukan testing untuk yang jaringan wireless 2,4 GHz, di sini kita lakukan testing lagi ke jaringan yang 5 GHz, di mana dengan langkah yang sama kita masukkan SSID dan password yang sudah tertera pada tiap-tiap device. Dan setelah itu, ketika konektivitasnya sudah terlihat pada paket tracer, kita tes juga melalui ping. Dan di sini aku cuma nunjukin di bagian laptop baru aja karena semuanya itu sudah dilakukan testing dan berhasil testing pingnya. Oke, next. Oke, untuk step selanjutnya kita akan ubah standarnya yang tadinya ada wireless G only dan ada wireless N only, di mana itu sesuai kebutuhan. G untuk 2,4 GHz dan N untuk 5 GHz. Dan di sini kita ubah dari standarnya kita ubah ke mix supaya dia bisa menyambung konektivitasnya untuk yang 2,4 GHz dan 5 GHz. Kita setting di basic wireless setting pada wireless router, kita setting jaringannya lalu kita masukkan SSID-nya ke tiap-tiap perangkat apakah tersambung atau enggak. Dan di sini sudah terlihat kalau misal perangkat-perangkatnya tersambung dan untuk mengetes hasilnya bisa dilakukan tes ping seperti sebelumnya. Oke, next. Oke, untuk konklusi dari studi kasus dan skenario kali ini, jadi untuk skenario ini kita tidak hanya menunjukkan secara sederhana bagaimana cara kerja wireless LAN, namun juga menerapkan beberapa prinsip keamanan wireless LAN yang sangat penting untuk menjaga privasi dari alur bolak-balik pengiriman data lewat jaringan. Yang kita pakai di sini security mode-nya itu ada WPA2, khususnya WPA2 personal dengan enkripsi AES yang dipilih sebagai security mode karena ini merupakan standar terbaru sebelum WPA3 ya, yang lebih umum dipakai untuk sekarang. Dan WPA2 ini memiliki pertahanan jaringan tertinggi sebelum WPA3. Karena kenapa kita pilih WPA2? Karena WPA3 belum terlalu umum untuk dipakai. Dan didukung juga dengan penggunaan passphrase yang rumit, keamanan ini makin terjaga lah. Dan untuk standar IEEE-nya juga diterapkan dalam skenario melihat pada kebutuhan jaringan tiap perangkat yang ada, seperti tadi untuk 2,4 GHz dan 5 GHz. Next. Oke, mungkin karena studi kasus dan skenario yang sudah selesai, kita langsung lanjut ke pertanyaan kuis. Next. Di sini terdapat 3 pertanyaan, dan tiap-tiap pertanyaannya ini merupakan pertanyaan simple, pertanyaan singkat, yang mencakup dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada pertanyaan pertama, standar IEEE yang mendukung koneksi dengan frekuensi 5 GHz adalah, di sini jawabannya adalah next. C, yaitu standar 802.11n, yang tadi juga dipakai di studi kasus. Next. Untuk pertanyaan kedua, yaitu WPA3 memiliki peningkatan keamanan dengan fitur. Di sini jawabannya adalah next.
yaitu keamanan fitur SAE. Next. Untuk pertanyaan nomor 3, WPA2, standar WPA2 menggunakan metode enkripsi apa? Next. Dan untuk jawabannya adalah AES yang tadi juga dipakai di studi kasus dan skenario sebelumnya. Oke, next. Mungkin itu saja sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.